Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan beranggotakan saya sendiri dengan nama dan NIM Tubagus Syahrial Amri dengan NIM akhir 117. Saya Fazifana Maeswara dengan NIM 2022, NIM akhir 35 akhir 120. Jadi dari sini kami memilih Tokopedia yang akan kami breakdown dari 5 fitur utamanya. Dimulai dengan 3 fitur utama oleh saya dan 2 fitur dan penjelasan dari keseluruhan codingannya oleh rekan saya. Oke, lanjut langsung untuk yang fitur pertama yaitu fitur keranjang. Fitur keranjang ini pertama alur fiturnya adalah jadi si pengguna ini atau si user dia dapat menambahkan produk yang diinginkan ke dalam keranjang belanjanya. Jadi di sini berarti otomatis data yang diinput adalah produk-produk yang akan dimasukkan ke keranjang-keranjang itu. Prosesnya ada 5, yaitu ada menambah produk keranjang, menghapus produk dari keranjang, mengedit jumlah atau variasi dari produknya, menambahkan produk ke daftar favorit, dan yang terakhir ada menambah catatannya. Lalu ini adalah beberapa breakdown dari proses codingan dari 5 fitur yang sudah dijelaskan tadi. 5 breakdown dari satu fitur yaitu fitur perancang tadi. Yang pertama itu adalah yang pertama produk, di mana di sini eh, si user ini nanti dia akan menyimpan produk itu ke dalam penyimpanan data dig user nanti dengan key-nya card-nya. Lalu nanti value-nya adalah sesuai dengan produk yang diisinya. Lalu remove adalah nanti dia akan nge-remove dari apa-apa yang sudah diisi di dalam card-nya, produknya akan dihapus sesuai dengan ID atau produk yang akan dihapus. Lalu edit ini dia akan mengubah apabila nantinya di card-nya nanti akan ada yang diubah dari produknya dengan ID-nya. Lalu selanjutnya ada menambahkan catatan. Ini akan menambahkan catatan ke item-item yang atau ke produk-produk yang diinginkan oleh user yang ingin diganti. Lalu yang terakhir ada menambah favorit dan di favorit ini mirip seperti mirip seperti menambah catatan akan tapi favorit ini hanya hanya memasukkan seperti ke dalam eh, penyimpanan baru yang dimana nanti itu isinya adalah produk-produk yang menjadi favorit dari user itu. Lalu yang selanjutnya fitur pertama kedua yaitu fitur pencarian. Fitur pencarian ini alurnya adalah jadi nanti user itu akan bisa menggunakan search bar untuk mencari produk-produk yang diinginkan. Jadi di sini data yang diinput otomatis keyword dari yang produk yang ingin dicari, yang dimana prosesnya adalah pertama user bisa mencari produk berdasarkan kata kunci yang ingin dicari. Lalu lalu user juga yang kedua bisa memfilter produk berdasarkan kategorinya dan atau harga maksimal dan minimumnya. Lalu yang ketiga yaitu user bisa mengurutkan hasil pencarian berdasarkan harganya. Yang keempat yaitu user bisa melihat riwayat dari pencarian yang telah user lakukan sebelum-sebelumnya. Lalu yang terakhir user juga bisa menghapus riwayat pencarian. Berikut ada lima, lima kode yang menjelaskan dari 5 fitur dalam fitur utama tersebut. Jadi yang pertama adalah search by keyword ini nanti dia jadi si user ini akan memasukkan keyword nanti dia akan di equalkan atau disamakan dengan apa-apa yang ada di dalam eh, produk yang disediakan. Lalu filter ini nanti kita bisa milih sesuai dengan mau kategori apa ataupun mau harga yang dari berapa sampai berapa. Lalu ini yang dia ada sort product by price ini dia kita menggunakan kelas sorted jadi nanti dia akan nge-sort dari item yang dari paling mahal atau dari paling murahnya. Lalu selanjutnya ada yang buat nge-search, dia akan ini di sini dia maksudnya adalah akan menambah ke riwayat pencarian ke data penyimpanan pencarian itu. Ini akan mendapatkan dari data yang di dalam search history nanti kalau misalnya ingin di clear maka langsung search unsort history langsung menggunakan metode clear. Lalu yang ketiga ada fitur pengaturan akun. Fitur pengaturan akun ini alurnya adalah jadi ketika user memiliki akun, user ini dapat mengubah atau mengelola data pribadi yang mereka punya di marketplace tersebut atau dalam dalam kasus ini adalah Tokopedia. Jadi data-data yang diinput adalah tergantung dari apa-apa yang ingin diubah oleh user tersebut entah itu biodata ataupun daftar ataupun metode pembayaran dan lain-lainnya. Di sini kita akan breakdown 5 dari fitur tersebut yaitu pertama pastinya adalah utamanya mengelola biodata diri dari seorang user tersebut. Yang selanjutnya itu menambahkan atau mengedit daftar alamat yang akan digunakan untuk biasa pengiriman dari si barang yang dibeli di marketplace. Yang ketiga lalu adalah mengatur metode pembayaran yang ingin dilakukan oleh user. Yang keempat adalah mengelola rekening bank dan yang terakhir adalah mengatur keamanan akun. Di sini langsung ke breakdown dari setiap
fitur dalam fitur utamanya itu pertama ada update biodata. Di sini user ketika ingin mengupdate biodata nanti akan ada diminta nama atau biodata nama yang baru atau tanggal lahir yang baru atau pokoknya sesuai dengan keinginan user apa yang ingin diganti. Lalu selanjutnya ada menambah alamat atau menambah alamat ini maksudnya adalah nanti ketika misalnya memang ingin membeli sebuah produk nanti alamatnya bisa disimpan menjadi eh, jadi user ini jadi nanti marketplace itu bisa tahu kemana kemana produk ini akan dikirim. Terus ini ada update payment atau menambah metode pembayaran. Di sini menambah metode bisa menambah seperti contohnya seperti rekening bank atau GoPay atau segala macam kayak e-wallet. Lalu selanjutnya ada update bank account. Ini apabila kita belum menambahkan metode bank account kita di sini menambahkan metodenya. Lalu yang terakhir ini adalah update security. Update security di sini adalah maksudnya jadi ketika user ini ingin mengetahui kapan atau kalau di Tokopedia dia jadi kita sebagai user tahu akun kita di login tuh di device apa aja. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk fitur yang keempat adalah fitur checkout, di mana fitur checkout ini eh, digunakan untuk membeli barang untuk sesuai apa yang diinginkan user. Nah, di sini eh, di apa codingan ini kita memilih 5 fitur yang dimana pertama dia untuk memilih produk untuk checkoutnya yang dimana produknya itu diambil dari keranjang, yang kemudian yang kedua memilih atau menambahkan alamat pengiriman, yang ketiga adalah memilih metode pengiriman, yang keempat adalah memasukkan kode voucher jika ada, yang kelima adalah memilih metode pembayaran, dan keenam adalah konfirmasi pembayarannya. Oke, yang pertama di sini adalah checkout di mana eh, ketika checkout ini dia mengecek dulu apakah barang itu kosong apa enggak. Kemudian eh, dia akan men-check out berdasarkan ID-nya. Jadi dia akan mengambil ID, misal ID satu dia akan meng-check out ID satu aja. Terus kemudian user disuruh menginputkan kanal untuk melanjutkan. Nah, kemudian eh, setelah itu dia akan diminta untuk menambahkan alamatnya. Jika ada, maka langsung aja bisa memilih nomor alamatnya. Kemudian masukkan alamat pengiriman baru ini untuk yang belum punya alamat. Kemudian ada masukkan alamat pengiriman ini digunakan untuk yang belum punya alamat. Kemudian ada metode pengiriman ini eh, digunakan untuk memilih pengiriman apa yang ingin digunakan dan ada eh, harga-harga sesuai pengiriman yang diinginkan oleh user. Kemudian ada voucher, ini kode vouchernya sudah ada diinputkan juga di codingan, nanti bisa diimplementasikan. Terus kemudian ada pemilihan metode pembayaran. Di sini bisa menggunakan GoPay, Dana, ataupun dia juga bisa menggunakan rekening bank. Kemudian setelah itu dia akan konfirmasi pembayaran. Nah, di konfirmasi pembayaran ini juga nanti ada eh, notanya seperti kayak nota gitu. Dan konfirmasi pembayarannya yang terakhir. Jadi jika iya, maka pembayaran berhasil. Kemudian yang kelima dan terakhir ini ada fitur toko, di mana ini khusus untuk tokonya aja. Jadi nanti dibedakan antara login user dan login toko, di mana tapi menggunakan user yang sama. Jadi di toko ini alurnya dia bisa dapat melihat barang, kemudian dia bisa menambah barang baru, mengedit informasi barang atau menghapus barang yang sudah tidak relevan. Kemudian ada 5 fitur di implementasi kami. Yang pertama adalah memilih barang saat ini, yang kedua adalah menambahkan barang baru, yang ketiga adalah mengedit barang, yang keempat adalah menghapus barang, dan yang kelima adalah mengedit profil toko. Yang pertama ini adalah function show current product, di mana ini untuk melihat barang saat ini di toko yang sudah ada. Misalnya eh, di toko yang sudah ada di data kita. Jadi kita bikin data satu data, nah di mana itu dia sudah ada tokonya. Jadi kita nanti bisa melihat pas di terakhir ya. Kemudian yang ada add product ini dia eh, ketika ketika add product di toko yang sudah ada barangnya, maka dia akan max produknya. Jadi dia akan ke barang yang terakhirnya. Jadi misal barangnya 10, dia akan otomatis kayaknya jadi 11 gitu. Terus diminta untuk memasukkan kategori, masukkan merek, dan masukkan barang.
dan masukkan harga. Kemudian akan disimpan di dalam produk baru ini. Kemudian yang ketiga ada di produk di sini untuk mengedit produk yang sudah ada pada produk list di toko tersebut. Jadi dia bisa mengubah kategori, merek, nama, harga, kemudian kemudian akan disimpan di dalam eh, new kategori, new merek, new nama dan new harga itu sendiri. Kemudian ada delete produk di sini untuk menghapus barang berdasarkan ID-nya. Jadi misal barang yang pertama barang ID yang satu dihapus, maka yang akan dihapus akan barang yang pertama itu. Kemudian edit store profil di mana edit store profil di sini ini digunakan untuk memasukkan toko baru. Jadi memperbarui nama tokonya seperti itu. Nah, terus ini adalah full codingannya. Saya buka di VS Code. Nah, di sini saya udah memasukkan user di mana ada berbagai macam informasi di sini, ada data yang dibutuhkan. Dan saya juga sudah memasukkan produk di toko bernama Dotgear Electronic ini, yang dimana ini sudah terintegrasi sama user ini. Jadi ketika user yang Faza ini login, maka dia akan sudah mempunyai toko bernama Dotgear Electronic ini. Dan saya juga memasukkan satu voucher yang nanti saya gunakan. Oke, kita run di sini. Jadi untuk yang pertama yaitu fitur keranjang. Nah, di sini bisa menambah keranjang produk, menghapus produk dari keranjang, mengedit jumlah atau variasi produk, menambah produk ke daftar favorit, atau menambah catatan pada produk di keranjang. Jadi, pertama-tama kita login dulu, login user untuk masuk ke keranjang. Masukkan username yang sesuai dengan apa namanya data yang ada. Misalnya gini. Nah, di sini ada beberapa menu user, di mana yang fitur pertama adalah keranjang. Nah, di keranjang ini kita bisa melihat keranjangnya terlebih dahulu ada apa aja barangnya. Nah, karena keranjang kosong, karena kita belum memasukkan keranjang, kita harus menambahkan keranjang terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa produk yang ada pada produk di sini. Itu kita misal kita masukkan apa satu di keranjang, kemudian kita bisa juga hapus. Misal kita tambahkan dua ya. Kita bisa bisa hapus. Misal yang nomor dua ini kita bisa hapus. Nanti kita yang di keranjang cuma satu karena kita sudah hapus. Dan misal kita akan edit keranjang. Nah, produk ID yang akan diedit misal satu. Nah, kita misal mau mengganti produk menjadi nomor 7. Nah, produk akan berhasil dan nanti akan terupdate. Kemudian ada tambahkan catatan nih di eh, sorry, tambahkan catatan nomor 5. Nah, tambahkan catatan ini kita masukkan dulu ID-nya yang mau tambahkan catatannya. Kemudian masukkan catatan, misal eh kayak gini bagus misalnya. Nanti catatannya akan muncul di di sini, lihat keranjang sini, dia akan muncul di catatan di sini. Kemudian kita misal tambah favorit, tambah favorit. Nah, misal berdasarkan ID-nya nomor 3. Nah, dia akan eh, dimasukkan dalam favorit di sini. Sebelumnya karena tidak di sini karena belum dimasukkan favorit. Kemudian yang implementasi yang kedua untuk fitur pencarian, dia bisa cari berdasarkan produk kata kunci, berdasarkan filter produk berdasarkan kategori dan harga minimum. Kemudian urutkan berdasarkan pencarian berdasarkan harga, kemudian tampilkan riwayat pencarian dan hapus semua riwayat pencarian. Jadi di sini kita kembali ke menu utama dan kita cari menu pencarian di sini. Nah, bentuk pencarian ini kita ada nomor satu ini cari produk berdasarkan kata kunci. Misal kita masukkan kata kuncinya Samsung. Nah, akan muncul pencariannya Samsung seperti ini karena di sini ada merek Samsung. Kemudian misalnya kita memfilter produk berdasarkan eh, kategori atau harga minimum. Misal kita masukkan kategori, misal kategorinya elektronik atau audio. Nah, minimum harganya misalnya 200.000. Nanti akan muncul sesuai. Jadi dia akan memunculkan audio, kategori audio dan juga eh, harga minimumnya, harga minimumnya yaitu 200.000. Kemudian yang ketiga adalah urutkan hasil pencarian berdasarkan harga.
Nah, jadi ini bisa menurutkan antara harga tertinggi dan harga terendah. Misalnya nol, dia akan mengurutkan dari data yang ada ini, dari harga terendah ke harga tertinggi. Misalnya sebaliknya, satu, maka dia akan mengurutkan dari harga tertinggi ke harga yang terendah. Dan tampilkan riwayat pencarian. Nah, karena tadi saya mencari yang pertama itu Samsung aja, jadi yang ada di pencarian itu Samsung. Kita kalau kita mau menghapus, kita ke kelima ini, riwayat pencarian telah dihapus. Jadi kalau kita lihat lagi, riwayat pencarian kosong, seperti itu untuk implementasinya. Kemudian yang ketiga yaitu fitur pengaturan akun, di mana dia bisa mengolah data, menambahkan atau mengedit data kalimat, alamat, mengatur metode pembayaran dan mengolah rekening bank dan mengatur keamanan akun. Di sini kita kembali lagi keluar dan kita kembali masuk ke menu pengaturan. Di sini kita ada biodata diri, di mana biodata saat ini yang telah saya masukkan di data sini adalah seperti ini. Nah, ketika kita mau masukkan nama baru, kita tinggal ketik aja. Jika kita tidak mau mengubah, maka kosongkan aja atau di enter saja, enter saja. Nah, seperti itu untuk mengedit atau mengganti data dirinya. Jadi data dirinya akan terupdate seperti ini. Kemudian yang kedua adalah daftar alamat. Ini di sini saya sudah menambahkan alamat saat ini yaitu kayak regensi ini. Dan kita misalnya menambahkan alamat baru Suhat misalnya. Nah, alamat bisa ditambahkan. Nanti akan ada di nomor dua ini Suhat. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran. Di sini eh, saya sudah memasukkan dua pembayaran di sini GoPay dan Dana. Masukkan metode pembayaran, misal Dana, masukkan nomor. Nah, ini untuk menambahkan eh, data dari pembayaran itu. Kemudian yang keempat yaitu rekening bank. Dan di sini rekening banknya sudah saya masukin. Jadi kalau mau memasukkan rekening bank dan nama banknya tinggal dimasukkan di sini. Kemudian yang kelima keamanan. Nah, keamanan ini jadi eh, untuk melihat login saat ini. Jadi tadi saya login jam 15.07 nah sekarang ini. Seperti itu. Kemudian kembali ke menu user lagi dan kita ke fitur checkout. Nah, di fitur checkout ini ada memilih produk untuk checkout, memilih atau menambahkan alamat pengiriman, memilih metode pengiriman, memasukkan kode voucher, memilih metode pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Kita masuk checkout dulu. Sebelumnya kita masuk ke keranjang dulu untuk melihat apakah ada keranjang. Nah, karena ada, maka kita bisa mencekotnya. Checkout barang. Nah, ini jadi kita kan ada perannya tiga. Jadi kita masukin tiga. Jika sudah cuma tiga aja yang dimasukin, maka kita nol biar ke selanjutnya. Nah, kemudian pilih alamat pengiriman, misalnya saya memilih satu, kemudian memilih metode pengirimannya, saya reguler aja. Kemudian untuk kode vouchernya, saya udah masukin data di sini, itu kode vouchernya, ongkir free ini. Jadi dia akan nanti gratis ongkir dengan minimal pembelian 100.000. Karena ini lebih dari 100.000, maka nanti akan ada gratis ongkirnya, ongkir free. Nah, seperti itu. Kemudian ini memilih metode pembayarannya. Misal saya mau transfer bank aja, konfirmasi pembayaran ya. Nah, nanti akan ada kayak struktur kayak gini. Jadi dia produk yang dibeli apa, subtotalnya berapa. Nah, karena dia vouchernya tadi kepakai, jadi dia gratis ongkir. Dan sesuai ini alamat pengiriman kayak agensi, metode pembayaran reguler tadi yang pakai JNE atau JNT itu, dan metode pembayaran BCA. Kemudian yang terakhir adalah fitur yang terakhir adalah fitur toko, di mana ada bisa memilih barang saat ini, menambah barang baru, mengedit barang, menghapus barang, dan mengedit profil toko. Jadi kita keluar dulu dari login user itu, dan kita masuk ke dalam login toko, menggunakan user yang sama, karena sudah terintegrasi di sini. Jika belum memiliki toko, nanti dia akan meminta meminta akun tersebut untuk mengisi toko terlebih dahulu. Itu ada di sini, login as store ini. Dia disuruh untuk memasukkan nama toko terlebih dahulu. Ketika kita login sebagai toko, kita akan masuk ke dalam toko dojo elektronik, di mana ini ada di produk sini. Nah, kita fitur pertama kita bisa melihat barang saat ini. Kita
kita saya memiliki toko ini memiliki 10 barang di sini sesuai sama yang di sini. Kemudian bisa menambah barang juga. Menambah barang ini dia langsung ke ID yang ke-11 karena tadi memakai max values tersebut, max key, sorry, max key itu jadi langsung ke 11. Masukkan kategori misalnya handphone. Nah, mereknya misal eh, Samsung. Masukkan nama barang misal Samsung Tab S. So, kayak gini, harga barang eh, 8 juta. Nah, udah ini akan nanti barang tersebut sudah tertambahkan di dalam barang saat ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa mengedit barang juga. Masukkan ID yang ingin diedit. Misal saya mau edit yang tadi saya inputkan kategori baru. Misal ini salah kategori, misalnya kita masukkan elektronik kategorinya. Misalnya. Nah, ini tekan melewati aja. Nah, artinya dia akan terupdate di sini untuk edit barangnya. Kemudian untuk hapus barang, kita hapus barang yang kita input tadi. Nah, dia akan terhapus. Nah, dan hilang di sini. Kemudian untuk edit profil toko, ini untuk mengubah nama tokonya. Jadi nama toko ada di sini kan, Dojo Elektronik ini. Jadi dia ketika edit maka dia akan berubah di sini. Misalnya ini nama toko baru, misal Dodger aja. Nah, dia akan diperbarui menjadi Dodger dan di sini akan tertera Dodger saja. Eh, Mungkin itu saja untuk eh, implementasinya. Mungkin bisa untuk Oke, terima kasih kepada rekan saya telah menjelaskan dari seluruh pengertiannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.